jemaat Tuhan Korps Kolonia yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2020. Terpujilah Kristus yang telah memberkati Bapak Ibu, yang telah memberkati saudara-saudari sekalian, yang telah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita sepanjang bulan yang akan kita akhiri ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri dan mari kita serahkan ibadah Minggu 30 Agustus ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih Tuhan telah mengasihi, memberkati, mencukupkan akan kehidupan kami tiap-tiap hari. Sampai hari ini 30 Agustus kami ada dalam keadaan yang terberkati oleh Allah. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini ke dalam tanganmu. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin akan ibadah Minggu 30 Agustus tahun 2020 ini. Di dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dan kepada anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kuat kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudara Yatu Rombo. Dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita naikkan kehadirannya untuk kasih setianya dan pemeliharaannya pada saudara dan saya. Dan saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Satu pujian akan kita nyanyikan, Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
Saudara-saudara yang kekasih, nyanyian nomor 223 akan kita nyanyikan secara bersama-sama. Katakanlah bagaimana hatiku dapat jadi suci. Katakanlah bagaimana hatiku dapat jadi suci. Dapatkah ku jadi bersih dari dosa yang sangat keji. Dapatkah batinku terlepas dari perhambaan yang sangat kejam. Dapatkah jiwaku bebas dari dosaku yang terpendam. Hati yang bersih, suci dan murni, karena darah berpahala hatiku menjadi sekarang telah kau nyatakan yang dulu tertutup bagiku. Sekarang aku tahu ya Tuhan, Engkau tinggal dalam hatiku. Kuasa dan kemasihan sekarang nyata di dalam hidupku. Karena kasih-Mu ya Tuhan, aku tak memandang padamu. Hati yang bersih, suci dan murni, karena darah berpahala hatiku menjadi suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan memberikan kesaksian kita. Satu pujian mengatakan, bersorak-sorak orang-orang benar. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Bersuka cita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya poin yang terpenting dalam ibadah ini. Kita akan menerima berkat melalui firman Tuhan. Kita akan datang bersujud kepadanya, mengatakan bahwa Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami saat ini. Karena firman Tuhan bisa mengubah sikap hati kami yang keras dan bisa menegakkan kami yang jahat. Aku datang dan aku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku
Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan melihat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami memuji nama-Mu Bapa. Kami ada kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan bagian firman Allah ini. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, firman Tuhan ya dan amin, kami dapat membaca dan merenungkannya. Mari Roh Kudus hadir dalam pembacaan. Roh Kudus menguasai akan pembacaan, dan Roh Kudus berbicaralah kepada kami lewat bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi berkat bagi jemaat Tuhan Allah pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Buka mata rohani kami untuk mampu melihat kehendak Allah lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Pekakan telinga rohani kami untuk mendengar suara Allah ini, dan dengan pertolongan Roh Kudus tuntun kami mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ya, berbicaralah ya Yesus, firman Allah yang hidup. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar sambil melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Allah, ya, kita tidak habis-habisnya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sungguh sangat-sangat mencintai saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Agustus. Minggu depan kalau Tuhan Allah izinkan saudara dan saya hidup, maka kita ada di bulan September, bulan yang ke-9 dari tahun yang berjalan. Kita sudah masuk di bulan-bulan ber-ber di belakangnya. Itu berarti tidak lama lagi kita akan memperingati hari Natal. Sekali lagi, terpujilah Kristus, sumber berkat yang memberkati, yang melindungi, yang mencukupkan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mendengar, bahkan mungkin saudara juga sudah mendengar, atau saudara pun khususnya ibu-ibu mengalaminya. Begini, saya pernah dengar percakapan beberapa ibu-ibu yang berbicara tentang memasak. Lalu ada yang nyeletuk, "Ibu, kok masaknya enak ya? Boleh dong bagi-bagi resep masakannya." Ibu yang memasak itu hanya senyum-senyum saja. Yang lain berkata begini, "Rahasia perusahaan kok mau dibagi-bagi?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa orang sulit membagi ilmu atau keahliannya kepada orang lain? Mengapa orang bisa begitu sombong kepada orang lain? Mengapa banyak warga gereja pasif, tidak mau bersaksi, sehingga kehidupan gereja ya dinamis saja? Mengapa? Saudara-saudara, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan kita kurang tahu atau kita kurang sadar kalau karunia, berkat-berkat, kepintaran yang saudara dan saya terima itu berasal dari Tuhan. Itu pemberian Allah. Saudaraku, mari kita lihat dari ayat yang ketiga dari pembacaan kita. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Paulus sebagai seorang rasul besar, dia sangat menyadari bahwa kemampuan melayani, kemampuan berkhotbah, kemampuan dan kekuatan untuk menderita bagi Kristus, kemampuan untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menggembalakan ribuan jiwa-jiwa, itu semua karena kasih karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada Paulus. Saudara-saudara, pada waktu Paulus menulis ini, saya yakin betul dia sangat-sangat menyadari siapa dirinya. Siapa dirinya.
Dia menyadari bahwa dia itu adalah seorang yang jahat, orang yang tidak layak. Orang yang tidak layak dipakai oleh Allah. Saudara, dia sangat sadar betul bahwa dia itu dari lumpur dosa yang paling dalam, sekarang diangkat oleh Allah. Dan itu semua karena kasih karunia Allah. Kiranya Roh Kudus Tuhan tolong saudara dan saya. Kiranya Tuhan tolong kita sebagai orang tua, anak-anak muda untuk menyadari kalau keberadaan saudara dan saya, kehadiran saudara dan saya sampai saat ini, semua karena kasih karunia Allah. Kita bisa ini, kita bisa itu, semua karena kasih karunia Allah. Oh, kiranya kita tidak melupakan itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Siapapun saudara, ya, siapapun saudara, kiranya mari kita menyadari bahwa kita ada karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara-saudara seiman, sepengharapan dalam kasih Tuhan. Jadi kalau sebagai warga gereja, jadi sebagai orang percaya, kalau kita sadar akan kebenaran ini, pastinya pelayanan kita itu berbeda. Ya, saya jamin itu berbeda. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, pasti berbeda. Saling mau menolong, saling mengasihi, saling menghargai. Kalau sifat-sifat itu ada pada kita, saya kira banyak rumah tangga Kristen luput dari perceraian, luput dari masalah-masalah yang mempermalukan nama Tuhan. Kalau itu ada dalam rumah tangga, maka saya pastikan bahwa anak-anak kita tidak lari ke seks bebas, tidak lari ke narkoba dan perbuatan-perbuatan yang memalukan nama Tuhan. Karena menyadari kehidupan ini adalah anugerah Allah. Tubuh ini adalah berkat kasih karunia Allah. Berbeda. Kita dalam pelayanan ada roh kerendahan hati. Ya. Tidak menganggap diri saya bos, apalagi big boss. Waspadalah saudara-saudara dengan serangan-serangan iblis terhadap diri kita. Sadarlah. Kasih karunia, grace. Saudara-saudara, arti kasih karunia atau grace ini adalah sesuatu yang memampukan kita, yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Grace ini memberikan saudara dan saya kebahagiaan, kesukaan, sukacita, kedermawanan, keuntungan, berkemurahan, kesenangan, dan berterima kasih. Saudara perhatikan, kasih karunia ini punya nilai-nilai yang tidak ada satupun berbicara tentang negatif, selalu positif. Kebahagiaan, kesukaan, sukacita, kedermawanan, untung, berkemurahan, kesenangan, dan berterima kasih. Saudara-saudara, memang ya, Paulus berkata bahwa kita masing-masing punya karunia itu berlainan. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Itu kata Paulus, itu kata firman Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi, maka kita terpanggil untuk mengajar dan mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Apa tujuannya kasih karunia itu? Yaitu untuk memajukan pekerjaan Allah. Saudara ada di sini, di Korop sini, di Polonia, saudara yang mendengar di tempat lain, yang ada terdiri dari gereja-gereja yang lain-lain, saudara dan saya terpanggil untuk menghadirkan
kasih karunia Allah itu bagi dunia ini, bagi Jakarta ini, dan bagi Indonesia ini. Kita terpanggil untuk mempraktekkan karunia-karunia itu. Itu sebabnya dia berkata, jika karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani dengan benar. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar dengan benar. Dan lain-lain, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, marilah kita lakukan berkat yang Tuhan anugerahkan, berkat yang Allah percayakan di pundak kita itu dengan benar, dengan tujuan membangun gereja Allah di tengah-tengah dunia ini, membangun gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, termasuk di Jakarta dan sekitarnya. Bapak Ibu, pola pelayanan yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini, kalau kita lakukan dengan benar, akan menghasilkan buah yang luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, pola pelayanan yang Paulus gambarkan ini, kalau saudara dan saya mau melakukan itu dengan benar, saudara-saudara, maka kita akan menghasilkan ya buah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, saya adalah salah satu laki-laki yang tidak bisa masak. Paling-paling kalau saya masak cuma masak air panas dan rebus telur, itu top. Dan masak nasi karena ada rice cooker. Lain daripada itu jangan harap saya bisa. Lah kalau saya yang tidak bisa masak ini dapat seorang istri yang juga tidak bisa masak, saudara bayangkan apa yang akan jadi. Saudara bilang, oh bisa saja kita bisa beli di luar dan lain-lain. Saudara-saudara, tunggu dulu. Beli di luar itu berapa sih? Ya, harganya jauh. Ya, mungkin bisa 2 kali lipat dari kita masak di rumah sendiri. Nah kalau tiap hari masak di belanja makan di luar, habislah kita punya pendapatan hanya untuk makan tok, yang lain tidak bisa. Jadi saudara-saudara saya yang tidak bisa masak, ada orang yang bisa masak bantu, ya kan? Saya yang punya kelemahan di sisi ini bisa dibantu oleh istri, atau bisa dibantu oleh sesama yang lain. Demikian juga saudara-saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Bukankah kita adalah makhluk sosial? Jadi saudara-saudaraku, jangan kita bangga dengan kemampuan kita, jangan kita sombong dengan kemampuan kita. Biarlah kita menyadari sekali lagi, kalau kita ada karena kasih karunia Allah. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12, saudara baca situ, bagaimana Paulus juga, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul kepada 1 Korintus 12 ini, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah saudara-saudara, dia mulai berkata ayat 21, ayat 21 dengan tema dengan judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Dia berkata apa ini Paulus? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Apakah memang begitu? Lalu ayat 22 Paulus berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Saudara lihat, Paulus sangat menyadari
bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Paulus punya begitu banyak talenta, tapi dia juga buktikan bahwa dia tidak dapat hidup sendiri. Dia butuh teman-teman yang lain, ya, untuk melayani, untuk membantu dia dalam pelayanan. Oh haleluya. Sekali lagi kiranya kita menyadari kalau kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya, kita butuh sesama kita yang lain. Karena itu saudara-saudara, Paulus lebih lanjut berkata pada ayat yang ke-26, jika satu anggota menderita, semua anggota tubuh menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota dihormati. Bapak Ibu yang diberkati Allah, dalam buku Teologia dan Misiologi Reformed, ya, Pendeta Steffrey I. Lumintang, dia berkata begini. G.C. Berkonwer dia berkata bahwa dalam studi dogmatikanya tentang hakikat gereja, ya, Berkonwer ini berkata atau menjelaskan 4 aspek dari gereja. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, universal. Yang ketiga, apostolik. Dan yang keempat, kekudusan. Dan salah satu penekanan dari G.C. Berkonwer ini, dia berkata salah satu aspek dari hakikat gereja adalah apostolik. Artinya gereja adalah utusan Kristus di dalam dunia. Dengan demikian, sebagai utusan, gereja tidak bisa berperan sendiri. Gereja tidak bisa berperan lain selain berperan sebagai instrumen Kristus untuk menyaksikan Kristus, untuk membawa kabar baik itu kepada semua orang di dunia. Gereja adalah agen tunggal misi kerajaan Allah di dalam Kristus kepada dunia ini. Saudara-saudara, memperhatikan apa kata pendeta Dr. Steffrey Lumintang ini, maka kita dapat kembangkan kasih karunia Allah. Mari kita percakapkanlah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah karuniakan bagi saudara dan saya. Percakapkanlah apa yang Allah percayakan kepada kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang pasif di dalam gereja. Kita tidak jadi orang-orang pasif di dalam negara, tetapi kita mau jadi orang-orang yang dinamis, karena tahu Allah ada dengan saudara dan saya. Allah memampukan saudara jadi berkat. Biarlah kita mau mempermuliakan Allah dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara, supaya dengan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, Dia dipermuliakan, saudara dan saya terberkati. Gereja Tuhan, ya, dilebarkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Terpujilah Kristus, kepala gereja Tuhan dan juru selamat kita itu. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus untuk firman-Mu yang boleh disampaikan dalam penuh keterbatasan dan kekurangan. Allah tambahkan yang kurang dalam pemberitaan ini. Allah sempurnakan yang tidak sempurna, supaya melalui pemberitaan ini Allah saja yang dipermuliakan. Jemaat-jemaat terberkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati sisa ibadah ini dalam nama Yesus yang mengasihi dan mencintai kita. Kami hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, apakah saudara sekarang sudah merasakan kemenangan itu?
Apakah saudara sudah merasakan terlepas dari beban dosa yang ada? Nyanyian nomor 165 akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa. Oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau turut saja. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya, agar hidup tanpa dosa karena kuasa Roh-Nya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau turut saja. Bapa di sorga, terima kasih kami dapat beribadah kepada Allah. Kami yang ada di rumah maupun kami yang beribadah di gedung gereja, biarlah Allah dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih banyak lewat siaran ini. Jiwa-jiwa yang tidak dapat datang ke gereja, baik karena sudah usia lanjut maupun karena masalah transportasi dan lain-lainnya, dikuatkan oleh firman-Mu yang telah kami dengar bersama, diberkati oleh Allah. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa kiranya Allah berkati umat-umat Tuhan Allah yang sedang berbakti di rumah masing-masing atau mungkin di jalan mereka. Tuhan, materaikan firman-Mu Bapa, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus, yang bimbang dan ragu diteguhkan imannya untuk kemuliaan nama Allah. Bapak, terima kasih. Di bulan Agustus ini Tuhan sudah pelihara dan cukupkan kebutuhan-kebutuhan jemaat. Tuhan, kami akan memasuki bulan September. Bapak, kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan Allah. Kesibukan-kesibukan jemaat, kami berdoa kiranya Allah berkati. Bisnis mereka kah untuk mendapat sesuap nasi? Usaha-usaha yang lain untuk mereka dapat uang, kebutuhan keluarga dan gereja ini, Allah tolong buka jalan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berpensiun, yang tinggal di rumah bekerja, Allah pun memberkati mereka. Tuhan, berkati anak-anak muda gereja-Mu ini. Jangan tinggalkan mereka, pergumulan-pergumulan mereka, harapan-harapan mereka. Anak-anak kami yang sedang sekolah jarak jauh, Allah pun juga memberkati. Terima kasih. Terima kasih kalau sampai saat ini Allah telah berkati kami. Allah telah berkati negara dan bangsa ini. Allah telah berkati telah berkati gereja ini. Bangsa Indonesia, Tuhan sudah berkenan tambah setahun usia, 75 tahun. Kami dapat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Gereja Koros Polonia ini Tuhan sudah berkati usia 48 tahun di bulan ini. Terpujilah nama-Mu. Berkati negara dan bangsa ini, berkati gereja-Mu ini Bapak, berkati pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah maupun pemimpin-pemimpin gereja-Mu, termasuk kami di tempat ini. Tuhan urapi takut akan Allah ada pada kami dalam nama Yesus.
Bapak, sekali lagi terima kasih banyak. Kami serahkan sekali lagi jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu. Bersama dengan Tuhan yang telah berkati kami di bulan Agustus, kami mau mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa. Dan dengan tangan yang sama Tuhan, kuasa-Mu menyertai jemaat-Mu sepanjang bulan September yang akan Tuhan karuniakan juga bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menyertai keluar masuk jemaat Tuhan, menyertai usaha dan pekerjaan kami dari saat ini sampai Maranatha. Allah datang kedua kali, terpujilah nama-Mu. Amin.